all-in-one PC dari brand lokal ini pakai prosesor Intel HX series yang punya 14 core, dan tentu ini bukan prosesor refurbished ya bre, karena jelas banget Intel tuh masih ngeproduksi prosesor ini sampai sekarang, dan umurnya pun tergolong masih muda. Terus kemarin Axio akhirnya angkat bicara dan ngeluarin statement resmi soal yang lagi rame ini. Intinya sih simple ya, Axio tuh bilang kalau semua produknya tuh pakai komponen 100% baru, bukan barang bekas apalagi barang refurbished. Proses bikinnya juga udah lewat standar manufaktur internasional dan emang ada pabrik perakitannya di Indonesia. Komponen yang dipakai juga dari partner resmi yang udah tersertifikasi. Ya kalian bisa lihat sendiri kalau Intel Core i7 13650HX itu masih diproduksi oleh Intel sampai sekarang. Dan kalau kalian lihat produk Axio yang lain, contohnya Pongo series yang pakai GPU Nvidia GeForce RTX 5000 series, berarti kan memang Axio kerjasama dengan Nvidia resmi bre. Ini adalah Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max. Kita tahu kalian langsung salfok sama namanya yang ke iPhonean itu. Kita aja awalnya tuh kaget bre. Buset dah, Axio ketularan penyakit iPhone gila kayak di brand-brand smartphone kah? Kira-kira all-in-one PC ini keberatan nama atau emang pantas penyandang nama tadi itu? Let's go kita bahas. Dilihat dari segi prosesor, rasanya wajar kalau all-in-one PC ini ada embel-embel Pro Max-nya karena prosesor yang dipakai itu adalah Intel HX series bre, yang memang terkenal sebagai prosesor high performance gitu ya. Nah, sepengalamanku nih yang review all-in-one PC itu rata-rata pada pakai prosesor U series buat ngejar efisiensi dan juga biar adem. Tapi entah kenapa ya, HyperFlex 7 Plus Pro Max ini agak lain karena pakai Intel Core i7 13650HX bre. Kaget kan? Iya, prosesor ini tuh punya 14 core dan 20 thread yang core-nya itu terbagi jadi 6 performance core dan 8 efisiensi core. Prosesor dengan core sebanyak ini udah jaminan paten buat multitasking bre. Kagak perlu khawatir nge-lag. Ini cocok banget buat perkantoran, lab sekolahan, maupun dapur ya. Buat RAM-nya sendiri udah 16 GB dual channel, tapi sayangnya masih pakai DDR4. Axio kenapa demen banget pakai DDR4 dah? 13650HX loh. BTW karena tipe RAM-nya SODIMM, kalian masih bisa upgrade RAM-nya sampai 64 GB dual channel bre. Kalau buat storage-nya, default-nya itu kita udah dapet SSD NVMe generasi ketiga, kapasitasnya tuh 512 GB. Tapi karena slot M.2-nya itu cuma ada satu, kita kagak bisa upgrade SSD NVMe-nya. Palingan kalau mau upgrade, kalian bisa pakai SSD atau hard disk SATA yang ukurannya 2,5 inci. Dan ini tuh tinggal pasang aja bre. Baut sama perkabelannya udah disediain sama si Axio. Tahu aja tuh si Axio ya, karena SSD NVMe itu lagi mahal banget. 512 GB aja harganya hampir 2 juta. Stres harga sekarang tuh. Oke, lanjut ke iGPU-nya. Intel UHD grafik di sini sebenarnya bisa apa aja sih, Bang? Oh ya, tentu aja masih kuat dipakai buat ngedit video, bre. Asalkan kontennya 1080p aja. Kalau kalian paksa ngedit konten 4K, ini kasihan sekali lah ya. Kasihan unitnya maksudnya. Kasihan juga kalian gitu. Ya, kalau sekedar ngedit konten 1080p, previewnya ya masih aman banget tanpa nge-lag, bre. Render time-nya juga masih ya make sense lah gitu. Video durasinya 1 menit itu bisa beres dalam waktu 30 detik. Kalau ngedit video aja bisa. Berarti gaming juga bisa dong, Bang. Ya, bisa-bisa aja, tapi peruntukannya bukan game AAA, bukan game berat. Ingat bre, all-in-one PC ini tanpa discrete GPU, tanpa GPU tambahan. Jadi kalau mau main game ya gamenya Zuma atau solitaire aja gitu ya, biar kayak bapak-bapak di kantor gitu, perkantoran maksudnya. Bercanda. Oke, all-in-one PC ini masih bisa kok kalian pakai buat main game modern tipis-tipis, tapi emang harus turunin ke resolusi 720p dan mainnya tuh di settingan grafik low. Contohnya aja di game Forza Horizon 5, rata-rata FPS-nya tuh yang didapat cuma 26 FPS. Hah, segitu mah nggak playable bang? Ya memang, itu contohnya kalau main game AAA aja bre. Kalau buat main game CS2 masih oke lah, walaupun masih di bawah standar playable ya. Terus ada juga game Genshin Impact yang bisa stabil di 56 FPS asalkan mainnya di settingan lowest. Terakhir ada game Dota 2 yang ternyata masih sangat playable di kisaran 83 FPS walau main di resolusi Full HD. Dan buat yang khawatir soal suhu di sebuah all-in-one PC, lihat aja cooling system yang dikasih bre. Ini ternyata proper coy. Ada 3 buah heat pipe, 1 buah kipas, dan 1 buah heatsink buat exhaustnya. Tapi kelihatan banget ya kalau Core i7 13650HX di sini terkena limitasi, ya kan bre? Lihat aja TDP-nya cuma dikasih 45 watt, yang mana itu 10 watt lebih rendah dari power limitnya si prosesor ini. Tapi nggak apa-apa juga, efeknya jadi lebih adem nih. Kita stress test 10 menit di Cinebench R23, suhunya tuh adem banget di bawah 70 derajat Celcius. Kalau dilihat pakai kamera thermal, sisi layar masih aman banget di 35 derajat aja bre. Sedangkan di sisi belakang, tepatnya di lubang exhaust, juga terbilang masih adem di 45 derajat Celcius. BTW ini kita rekam pas lagi
lagi rendering test buat kasih gambaran ke kalian seberapa ademnya sih PC All-in-One ini bre buat workload yang cukup berat sekalipun. Oke, sekarang kita lanjut penggunaan dayanya. For your information, rating adapternya itu up to 120 watt dengan panjang kabel sekitar 2,4 meter. Tapi ternyata ukurannya lumayan gede di 120 watt ini sih ya bre. Oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan daya ketika idle itu sekitar 40 watt. Terus pas kita pakai buat streaming YouTube 1080p nambah sekitar 10 watt. Jadi 50 watt bre. Lanjut lagi buat skema produktivitas, kita rekam pas lagi rendering test, daya yang tercatat di wattmeter ini sekitar 70-72 watt. Dan terakhir buat gambaran penggunaan full load-nya, kita jalankan stress test di Cinebench R23. Hasilnya penggunaan daya All-in-One PC dengan Intel Core i7 13650HX ini bisa tembus 90 watt bre. Buat yang tanya berapa rupiah ongkos listriknya kalau dipakai sehari-hari, ini kita ambil data penggunaan daya pas rendering test aja ya bre. Anggaplah kita rendering selama 8 jam satu hari. Anjir, lama banget itu ya. Setiap 8 jam tuh ngerender video tuh ya. Berarti biaya listriknya dalam sehari itu sekitar 800 rupiah. Dan dalam satu bulan itu sekitar 24.000 rupiah. Masih jauh lebih hemat dari laptop gaming bre ya. Aman aja ini mah. Ya kenapa bisa lebih hemat untuk penggunaan listriknya? Karena tidak ada discrete GPU-nya. Tidak ada GPU tambahan. Makanya bisa hemat. Oke, udah cukup panjang lebar bre pembahasan kita soal performa dari Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max ini. Sekarang kita lihat wujud asli dari si All-in-One PC ini bre. Dari segi desain, sisi depan tuh masih terlihat umum ya, kayak ya All-in-One PC kebanyakan dengan bezel tipis di setiap framenya. Sedangkan kalau dari sisi belakangnya terlihat lebih modern, minimalis dengan aksen monokrom bre. Brandingnya juga tetap terkesan minimalis ya, karena memang cuma ada emboss logo Axio kecil di belakang sama emboss nama Axio di bezel bawah layar. Aku pribadi sih jujur suka sama desainnya All-in-One PC ini bre, minimalis sleek gitu. Apalagi kalau kita lihat sekilas di belakangnya, jujur jadi keinget sama G Pro 27i-nya Xiaomi bre. Oke, lanjut ke base stand-nya. Pakai material metal dibalut plastik dengan finishing monokrom juga. Buat base-nya ini aku berharap sih nggak sepolos ini sih ya. Minimal ada wireless charging pad-nya gitu ya, biar kesan Pro Max-nya tuh tetap dapet gitu loh. Kalau polosan gini aja sih kayak ada yang kurang sih bre. Soalnya ini datar banget gitu. Aku kira ini awalnya wireless charging. BTW bre, dimensi base-nya ini cukup compact ya, sekitar 23 x 23 cm. Jadi nggak makan banyak tempat di meja kalian. Kalau buat stand-nya memenuhi ekspektasi kita ternyata sih ya. Tentu udah full ergonomis ya, biar layarnya tuh fleksibel. Bisa height adjustment atas bawah, swivel kanan kiri, tilt up, tilt down, sampai di rotate 90 derajat buat jadi vertical mode. Ini komplit banget lah. Gak cuma itu, ada lubang buat rute perkabelan manajemen dan ada phone holder ala-ala begini bre. Oke, sekarang kita lanjut ke percolokan duniawi. Ini melimpah tapi kurang komplit menurutku. Gimana enggak bre? Di sini ada 6 buah port USB, tapi semuanya itu pakai USB Type A. Kagak ada satupun yang pakai USB Type C. Karena kalian kalau tahu ya, prosesornya ini udah Core i7 13650HX. Ini mah dikasih satu USB Type C yang udah Thunderbolt 4 lah gitu loh. Ya kan? Ya nggak? Prosesornya udah support loh. Oke, selanjutnya ada port display output juga kurang feature proof ya, karena belum ada display port. Di sini adanya cuma port HDMI dan juga port VGA yang jadul itu. Selebihnya ada port power DC in, 2 buah port audio dan port LAN 1 Gbps. Pertombolan juga cuma ada 3 bre, tombol power sama tombol up and down brightness. Beralih ke bagian layarnya, karena ada nama Pro Max, kita sih ngarepnya bakal dapat panel OLED ya. Ternyata masih pakai panel IPS bre. Buat coverage gamut sRGB-nya ada di 86% dengan akurasi warna di angka 0,06 delta E. Kalau brightness-nya sendiri maksimalnya tuh ada di 344 nits yang udah lebih dari cukup buat penggunaan dalam ruangan dengan angka minimum di 17 nits. Spesifikasi layarnya sendiri berukuran cukup besar di 27 inci dengan resolusi 1920 x 1080p yang artinya Full HD dan punya 100Hz refresh rate bre. Udah cukup sih sebenarnya buat office ya. Sekarang kita bakal bahas utilitas lain yang ada di All-in-One PC ini. Mulai dari konektivitasnya. Jadi selain ada port LAN tentunya, di sini juga ada built-in Wi-Fi card yang udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2 ya, nggak terlalu jadul lah. Lanjut ke bagian webcamnya, tentu ya modelnya ini adalah pop-up begini bre. Ya selain bikin tampilan lebih clean, privasinya juga tetap auto terjaga. Dan wahnya lagi, kemampuan webcam di sini udah bisa ngerekam sampai resolusi 2K. Mantap sekali Axio. Next buat speakernya, di sini udah built-in stereo speaker dengan power 2 x 3 watt. Aku rasa memang karena powernya yang minim bikin soundnya tuh kurang dynamic gitu loh. Padahal dari segi frekuensi ini udah balance bre. Baik itu low, mid sampai high-nya udah rapi. Cuma kurang power aja sih. Mungkin dikasih 5 watt, mantap nih ya. Berikut untuk sampel webcam sama speakernya juga dah. Ini adalah kualitas perekaman pakai webcamnya All-in-One PC dari Axio, itu Axio HyperFlex 7 Plus Pro Max.
Yang mana webcam di sini tuh resolusinya udah 2K 1440p 30 fps, bre. Tapi memang setelah kita tes ini untuk kualitas webcamnya nggak lebih dari ya 1080p sih ya. Untuk detailnya, untuk warnanya, untuk noise-nya tidak menggambarkan sebuah webcam 2K ini, mohon maaf banget gitu deh bang ya. Dan juga aku kurang suka sama mikrofonnya, dia tuh terlalu ekstrim banget buat ngeredam noise sampai suaraku tuh kadang ada beberapa potongan yang hilang gitu ya. Dan karena ini nggak ada NPU-nya, dia tidak support Windows Studio Effect untuk blur, untuk auto refresh dan lain sebagainya. Jadi memang webcamnya hanya seperti ini dan ya menariknya dia tuh webcam pop-up gini. Nah, ini ada yang ngintip nih. Wow, MBG. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar mengenai kualitas dari webcamnya Axio Head Flex 7 Plus Pro Max ini. Dan terakhir bre, di paket pembelian kalian bakal dapetin sepaket keyboard dan juga mouse wireless yang mana untuk dangle-nya itu jadi satu dangle untuk keyboard dan juga mouse. Jadi kalau hilang ya udah, itu kalian tanggung sendiri. Jadi simpen dangle-nya baik-baik dan udah dapet baterainya juga di dalam paket pembelian bre. Dan warnanya juga putih. Oke bre, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dengan harga sekitar 13 jutaan, Axio HyFlex 7 Plus Pro Max ini bisa jadi pilihan buat kalian yang lagi cari all-in-one PC dengan spesifikasi yang high performance. Bukan cuma sekedar all-in-one PC yang biasa nangkring di meja resepsionis. Dengan prosesor Intel HX Series, all-in-one PC ini siap digeber multitasking dengan workload yang berat seperti rendering dan lain sebagainya. Kelebihan lainnya, RAM di sini tuh masih upgradable sampai 64 GB, cooling sistemnya udah super proper, stay-nya juga udah full ergonomis, webcamnya bisa ngerekam 2K, panelnya IPS yang juga akurat, dan yang terpenting after sales-nya Axio tuh ternyata ya makin menjanjikan karena memang mekanisme garansi ADP mereka udah nggak lagi pakai sistem Rambus yang kemarin kita kritik itu. Tapi sistem cashless ini baru berlaku di Axio Care Platinum aja bre. Yang Gold itu masih sama. Ya semoga aja service center yang Gold itu bisa nerapin sistem cashless juga ya bre. Mungkin soon lah ya. Biar customer tuh kagak perlu repot nombokin dulu gitu ya. Tolong didengar lah ya Axio ya. Ini nih kritik loh ya bre. Ada yang komen nanti ya lu nggak pernah ngeritik bang gitu. Dan sekarang kita masuk ke nilai minusnya atau nilai kekurangan dari all-in-one PC ini. Ya kita juga ngekritik juga bre, tenang aja ya, bukan yang bagus-bagusnya aja. Ya sebenarnya minusnya itu ada di bagian speakernya yang tadi udah kita kasih tahu harusnya dikasih 5 watt ya, udah makin mantep tuh. Terus ada di bagian garansi spare partnya yang cuma 1 tahun sama percolokannya yang belum ada port Type-C. Karena menurutku Core i7 Gen 13 apalagi HX series itu udah support USB Thunderbolt 4 gitu loh. Minimal dikasih 1 USB Type-C lah biar makin mantep gitu loh. Terus selanjutnya tidak adanya NPU di all-in-one PC ini bikin pas kita tes buat GenerateX itu cuma dapat 13 token per second ya. Dan satu lagi, RAM-nya masih DDR4 padahal udah support DDR5 itu loh. Jadi ya itu dia untuk kekurangan dari all-in-one PC ini bre. Dan buat harganya berapa? Berapa mas? Tadi udah dibilang 13 juta. Oh udah ya? Oke. Dan gimana menurut kalian bre mengenai all-in-one PC terbaru dari Axio ini? Coba dah tulis di kolom komentar, like ke video ini kalau kalian suka, dislike ke kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.